Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 13 Oktober 2023 dalam pekan biasa ke-27 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, aku bersyukur kepadamu atas hari baru ini. Engkau telah menyertaiku selama aku beristirahat tadi malam. Kau beri aku badan yang sehat, pikiran yang segar agar aku dapat menjadi pewarta sabdamu. Bukalah mata dan telinga hatiku, agar aku tidak hanya mampu mendengarkan firman-Mu saja, tetapi juga mampu menjalankannya sepanjang hidupku hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamatku, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel, bab 1, ayat 13 sampai dengan ayat 15, dilanjutkan dengan bab 2, ayat 1 sampai dengan ayat 2. Hai para imam, kenakanlah pakaian kabung dan mengeluhlah. Merataplah, hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku. Sebab sudah lama di rumah Allahmu tiada kurban sajian dan kurban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya seperti hari pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentanglah suatu bangsa yang besar dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau.
Bermazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa dan telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa terbenam dalam lubang yang dibuatnya. Kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Alleluia, alleluia, alleluia. Sekarang penguasa dunia ini dibuang keluar, sabda Tuhan. Dan bila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepada aku. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11, ayat 15 sampai dengan ayat 26. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah,
maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah dia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Sandarkan hidupmu pada Tuhan. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Bapak, Ibu, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama, Yoel menampilkan kedatangan hari Tuhan secara menakutkan. Kedatangan Tuhan dilukiskan sebagai hari yang gelap gulita, berawan dan kelam pekat. Sukacita sorak-sorai akan lenyap dari rumah Tuhan. Hari Tuhan akan datang dengan sangat menakutkan dan mengerikan. Bahkan peristiwa itu juga akan berdampak pada semua sisi kehidupan, termasuk rumah Tuhan. Para imam akan berkabung. Karena kerusakan parah negeri itu, Yoel meminta mereka meningkatkan perkabungan mereka, bersyafaat kepada Allah dengan puasa dan doa siang malam, dengan bertobat dari semua dosa. Mereka harus menyadari bahwa pertolongan, kuasa dan berkat Allah sungguh sangat mereka butuhkan. Injil hari ini bercerita tentang Yesus mengusir roh jahat dari dalam diri seorang bisu. Setelah roh itu keluar, orang bisu itu dapat berbicara. Peristiwa pengusiran itu disaksikan oleh banyak orang. Ada berbagai macam reaksi orang terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus. Ada yang heran dan takjub, tetapi ada pula yang tidak menghargainya. Mereka berbicara satu dengan yang lain. Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Dalam kehidupan masyarakat kita menemukan 2 kekuatan yang dapat mempengaruhi orang. Ada kekuatan kebaikan, ada pula kekuatan yang jahat. Kekuatan yang pertama adalah kebaikan yang berasal dari Allah. Ciri-ciri orang yang dikuasai oleh kebaikan adalah memiliki sikap kasih, sukacita, dan damai. Sedangkan kekuatan yang kedua adalah kekuatan jahat. Kekuatan jahat berasal dari setan. Orang yang dikuasai setan, hidupnya akan penuh dengan kebencian, keegoisan, congkak hati, dan sombong.
akan menjadi seperti apakah kita? Tentu akan sangat ditentukan oleh kuasa manakah yang lebih menguasai kita. Bacaan pertama dan Injil hari ini mengingatkan kita agar kita lebih terbuka kepada Allah sehingga hidup kita senantiasa dikuasai oleh kebaikan. Dengan kuasa kebaikan yang berasal dari Allah, kita akan senantiasa berpikir benar, berbicara benar, dan bertindak benar pula. Kita akan mampu mensyukuri rahmat dan berkat Allah yang kita terima setiap hari. Dengan bersatu dan bersandar pada kekuatan Allah, kita akan dimampukan menghadapi segala tantangan, cobaan, dan penderitaan. Terlebih di masa kita memasuki masa peralihan yang baru saja kita keluar dari wabah pandemi, saat kita masih dikuasai oleh kekhawatiran, takut, dan gelisah. Dalam situasi seperti itu, kita sungguh-sungguh membutuhkan kekuatan yang bersumber dari Allah. Hanya di dalam Allah kita menaruh harapan baru. Dialah yang dapat menjadi pegangan kita dalam menghadapi semua situasi hidup kita. Marilah kita berserah kepada Yesus dalam setiap gerak dan langkah kita. Yesus tentu ingin agar kita membiarkan diri dikuasai oleh Allah, dikuasai oleh kebaikan. Dengan membiarkan diri dikuasai oleh kebaikan, maka kuasa yang lain tidak akan bisa mengalahkan. Dengan membiarkan Allah merajai hidup kita, maka hidup kita akan dikuasai oleh kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera. Semoga berkat dan kasih Allah selalu menyertai kita. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kupersembahkan hidupku hari ini kepadamu. Kuhunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka duka hidupku hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Aku mohon, jangan biarkan aku menjauh daripadamu dan dari Putramu, sehingga kuasa roh jahat dapat masuk dan menguasai diriku. Tetapi bimbinglah dan sertailah aku ya Tuhan dalam segala usaha agar aku tetap dapat bersatu dengan Engkau sampai akhir hidupku. Aku percaya bersamamu aku dapat mengatasi semua kelemahan manusiawiku. Sertailah aku ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.